kalangan sekuler, kalangan pihak Islam sendiri merasa dirinya karena cerdas, mungkin EQ-nya 100 berapa ya? 150, merasa dirinya lebih hebat dari Tuhan, dari Allah, sehingga dia sekarang tugasnya apa? Mempreteli ajaran Islam, mempreteli tentang rukun Islam, mempreteli tentang rukun iman, tentang hadis, tentang Al-Quran. Padahal sesungguhnya akal ini adalah hidayah nomor 3. Masih ada hidayah yang lebih tinggi lagi di atas ini adalah agama. Agama dari Allah, akal juga Allah berikan, indera juga dari Allah dalam konsep agama, naluri juga dari Allah. Cuma tingkatannya lebih rendah. Yang tertinggi adalah agama. Tidak layak akal menggugat agama. Artinya menggugat Allah, karena din agama dari Allah. Jadi kalau ada orang mencoba menggugat ajaran agama, terutama yang qat'i, yang qat'i, yang jelas, tidak ada lagi penafsiran di situ, itu harus kita tolak. Itu barangkali pengajian kita hari ini tentang hidayah. Mari kita insafi bahwa seluruh ini dari Allah. Jangan kita anggap seolah-olah ini bukan dari Allah, seolah-olah ini bukan dari Allah. Allah menyebutkan tadi juga, ya juga ini yang sering orang salah gunakan, menggugat yang lebih tinggi. Seharusnya inilah yang digugat kembali. Menarik sekali sebagai penutup yang saya katakan, Muhammad Abduh, seorang ulama tauhid yang juga punya tafsir Al-Manar, beliau mengatakan, akal ini ibarat timbangan tumas. Janganlah menimbang beras di timbangan tumas, dia akan rusak. Jadi timbanglah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jangan menimbang yang lebih berat. Ya, dia hanya menyempurnakan. Dia hanya untuk mempelajari ini, bukan menggugat ini. Saya pikir demikian. Kita perlu kita diskusi waktu lebih kurang 5 menit. 5 menit lagi ke depan. Silakan. Ya. Ya. Waktu pas Nabi Musa dia kan itu dia dibawa oleh ibunya. Dia mencari ibunya, nggak bisa memberikan susu kepada wanita lain, dia nggak mau, tapi ketika kepada ibunya sendiri dia baru mau. Iya, itu sudah dibalik itu kita lihat ya. Di samping memang kalau secara akal kita berpikir apa sih, dia kan belum mengenal ibunya. Tapi di sini sudah campur tangan Allah bahwa dia memberikan ilham. Ya. Ilham, satu perasaan, pengetahuan batin kepada Nabi Musa, tidak mau mengisap puting susu kecuali ibunya. Ini sudah Allah berikan ya. Padahal kira tadi seorang anak itu belum kenal sih ya. Yang penting kalau disodorkan puting susu dia akan ngisap, itu naluri ya. Kebetulan yang paling dekat ibunya kan begitu ya. Yang umumnya kan ibunya. Tapi kenapa Nabi tidak mau? Inilah kita lihat bahwa semuanya itu sudah mendapat ilham dari Allah, sehingga Nabi Musa berperilaku seperti itu. Ini kan di luar apa? Di luar akal sehat kita. Kalau anak sekarang misalnya di rumah sakit ya, atau di mana saja, ketika dia lahir, lalu jangan disusui oleh ibunya langsung, oleh ibu yang lain. Saya menduga mau, karena belum bisa membedakan mana ibunya, mana yang bukan ibunya. Tapi Nabi Musa tidak mau disusui. Ini tentunya sudah semacam
rekayasa Allah agar ibu Nabi Musa bisa masuk dalam istana. Ya, akhirnya dia kan dicari wanita yang akhirnya ibu Nabi Musa lah yang langsung merawat Nabi Musa itu sendiri. Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di luar kejadian biasa ini. Ya lebih dekat ilham ya. Mengilhamkan, memberikan sesuatu langsung kepada Nabi Musa, tidak mau mengisap puting susu yang bukan ibunya, sehingga pihak istana mencari wanita sebanyak mungkin, ya, sebanyak mungkin sebagai calon ibu susuan. Ya, akhirnya jatuh kepada ibu Nabi Musa sendiri. Ini kan cara Allah Maha Kuasa membuat sesuatu, apalagi yang seperti itu ya. Nabi Ibrahim saja sanggup Allah mengamankan dalam kobaran api. Ya. Api saja yang secara akal, ada hukum adat, ya. Secara adat, api itu membakar. Secara adat. Ya. Tapi ternyata untuk Nabi Ibrahim, api tidak membakar. Kan menyalahi adat. Itulah disebut dengan mukjizat. Karena mukjizat itu adalah sesuatu kejadian luar biasa, menyalahi kebiasaan untuk mematahkan semangat, untuk mematahkan orang-orang yang tidak percaya. Ya, fungsi mukjizat itu kan untuk membuat orang tidak berdaya. Masuk Al-Quran itu mukjizat kepada Rasulullah SAW untuk mematahkan ahli syair pada zaman itu, untuk membuat semisal Al-Quran. Baik, saya pikir itu, saya lebih melihat itu adalah Allah telah memberikan ilham. Ya, kalau kita sebut itu juga inayah, boleh juga, tapi lebih dekat dengan ilham kita pahami. Mungkin ada yang lain sebelum kita akhiri? Ya, silakan. Kaitannya agama dengan inayah. Ya. Sesungguhnya yang berperan di sini adalah bagaimana agama itu kita jalankan secara ittiba. Kita hanya patuh kepada risalah itu. Iya. Artinya fitnah yang ada sekarang ini mungkin dia lebih menggunakan akal, sehingga tidak melaksanakan ittiba, mengikuti rasul. Nah, saya kira mungkin untuk inayah terhadap apa yang didapatkan oleh orang yang beragama, itu memang harus bagaimana dia mengetahui sesungguhnya dia beragama secara akal atau secara ittiba. Kira-kira apakah perpecahan itu sendiri tidak akan mendapatkan inayah? Saya melihat begini, ungkapan ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqlalah. Agama itu akal. Ya, ad-dinu wal aqlu, agama itu akal, tidak beragama bagi orang yang tidak ada akal. Ucapan ini begini, terkait tadi dengan masalah balir juga. Jadi fungsi akal, apa itu fungsi akal? Fungsi akal adalah untuk memahami. Ya, untuk memahami. Orang yang tidak punya akal adalah tidak bisa memahami dan tidak ada hukum taklifi. Tidak ada kewajiban bagi orang tidak berakal. Kalau begitu, akal Islam begitu penting.